Selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman. Hari ini aku mau membuat tempat pensil. Ini sudah hampir jadi. Sekarang aku mau taruh stiker. Tempat pensil aku sudah jadi. Sekarang aku mau taruh pensil warna. Nah, sudah jadi. Terima kasih kakak-kakak. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam sehat. Jadi aku bakal kasih tahu aku tanya tugasnya apa aja. Jadi aku untuk dia kasih tugas aktivitas dari kakak layan. Ini dia. Jadi ini doang tugas aku membuat tulisan dari botol bekas. Ya hasilnya. Selamat hari Minggu kakak layan. Ini aktivitas aku dari Yesaya 50 ayat 5. Hamba Tuhan yang taat, aku mau jadi anak taat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hari ini aku membuat video tentang jadi hamba yang taat pada Tuhan. Jadi cara melakukan itu aku berdoa dan itu supaya dapat bimbingan untuk bisa nurut sama orang tua dan nurut sama guru, sama Tuhan, sama oma, sama opa, sama papa mama, sama om, sama kakak-kakak aku, Kak. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk ikut ibadah himpa belum? Pastinya udah siap dong Kak, kita juga udah siap kan Kak? Iya dong Kak Yonrik. Tapi sebelum itu seperti biasa kita mau apa dulu Kak Yonrik? Kita mau ice breaking dulu. Iya, lagu yang pertama judulnya apa Kak Yon? Kasih, KASIH. Nah Kak Yon, lagu yang kedua kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Yon? Lagu yang kedua, kita mau nyanyi lagu Ku diberikan kidung baru. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Dia malah paling mulia, hidup kasih yang baru. Hatiku bersuka
kasih Yesus manis dan indah. Baik adik-adik, sekarang kita memulai ibadah. Adik-adik jangan lupa ya, siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Nah, sebelum kita memulai, kita mau nyanyi lagu apa dulu? Lagu Marspo KPA. Adik-adik yang di rumah, nyanyinya sambil bangkit berdiri ya. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 246. Sebelum kita mau membacakan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya yang akan dipimpin oleh Kayan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua ya Tuhan untuk kami dapat melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online ya Tuhan dan di rumah masing-masing. Tuhan, bimbinglah supaya ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dari awal hingga pada akhirnya tanpa kurang sunnah apapun. Bimbinglah supaya firman-Mu yang nanti akan disampaikan juga dapat diterima dengan baik oleh adik-adik kalian, sehingga nanti dapat kami lakukan di depan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat yang kelima.
Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Baik adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu. Dari mana kalian? Kidung Ceria 254, Yesus segala-galanya. Halo, sudah siap Alkitabnya? Kita akan baca dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita berdoa, tutup matanya. Ya Roh Kudus, turunlah ke dalam hati batin kami dan bimbing kami, karena kami akan membaca firman kebenaran-Mu agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan maksud dalam firman-Mu ini Tuhan. Tuhan juga memberkati Kak Daniel yang akan membawakan renungannya ya Tuhan. Biarlah apa yang Kak Daniel jabarkan atau terangkan itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Kalau adik-adik semua sudah buka, mari kita baca. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memerintahkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya. Waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanannya memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Oke adik-adik, sebelum kita melakukan pembelajaran, kakak mau tanya sama adik-adik, gimana kabar adik-adik yang ada di rumah semua? Semoga adik-adik sehat semua ya. Hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca dan mendengarkan
surat dari Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di kota Korintus. Paulus menulis surat ini untuk menceritakan tentang pengalamannya melayani di wilayah Makedonia dan Troas. Nah, itu wilayah yang sangat jauh ya adik-adik. Tetapi Paulus tidak lupa kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus adik-adik. Itulah sebabnya Paulus menuliskan surat ini agar tetap bisa memberi pelayanan, bisa memberi pengajaran meskipun Paulus tidak bersama-sama dengan mereka di kota Korintus. Oke adik-adik. Ternyata di kota Korintus itu terdapat rasul-rasul palsu adik-adik. Kakak mau tanya, ada yang tahu nggak rasul palsu itu apa? Nah, ternyata rasul-rasul palsu itu orang yang memberi pengajaran menyesatkan dan orang yang memberi pelayanan bukan untuk memuliakan nama Tuhan, melainkan untuk dilihat dan dipuji oleh banyak orang. Ini adalah sikap yang menjauhkan diri, sikap yang tidak baik, dan ini adalah sikap yang tidak untuk dicontoh adik-adik. Paulus hendak mengingatkan bahwa tujuan dari melayani hanya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa kebaikan, bahwa setiap perbuatan kita yang baik juga adalah bentuk pelayanan kita yang sederhana. Seperti kita, contohnya kita itu berbagi makanan sama temen, terus kita bantu mama beresin rumah, kayak nyapu, ngepel, terus cuci piring, bantu mama masak. Terus satu lagi kita bantu adik ngerjain PR. Kan suka ada adik yang kesulitan mengerjakan PR. Nah, kita harus bantu adik-adik. Semua itu kita lakukan hanya untuk menyenangkan nama Tuhan. Lakukanlah kebaikan bukan untuk dilihat dan dipuji banyak orang, dan kita nanti bisa menyombongkan diri. Nah adik-adik, lakukanlah kebaikan itu dari hati, bukan untuk dipuji banyak orang. Semua kebaikan dan prestasi yang kita raih itu karena Tuhan menolong kita adik-adik. Adik-adik harus memiliki sikap yang berhati dan hindari sikap yang menyombongkan diri sendiri. Oke adik-adik? Nah, ini pesan dari kakak untuk adik-adik semua. Semoga adik-adik bisa melakukan pembelajaran yang telah kakak sampaikan. Terus adik-adik itu adalah calon pemimpin masa depan. Pemimpin yang baik itu perlu sikap yang rendah hati, terus sikap yang baik, dan hindari sikap yang menyombongkan diri sendiri. Tetaplah berdoa, minta bimbingan Roh Kudus agar adik-adik menjadi anak-anak yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Sampai di sini pembelajaran kita ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kenalkan nama kakak Kak Yohanes. Selamat hari Minggu ya. Gimana tadi firman dari Kak Daniel? Pasti pada mendengarkan dengan baik kan? Semoga adik-adik paham ya dan bisa menerapkan hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan sehari-hari kalian. Nah, saat ini kakak akan memberikan kalian aktivitas. Aktivitasnya apa sih? Nah, aktivitasnya itu adalah kegiatan untuk menghubungkan beberapa kata. Nah, di sini adalah ayat Alkitab. Kakak kasih clue ya. Dia ada di Injil Yohanes. Nanti adik-adik bisa cari ya untuk membantu adik-adik dalam menyusun kata-kata tersebut. Nah, supaya mempermudah adik-adik, adik-adik bisa nih untuk melakukan misalkan adik-adik screenshot atau mungkin adik-adik pause video ini supaya nanti adik-adik bisa mengerjakan dengan baik dan atau mungkin dengan mudah ya. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah selesai kirimkan ke kakak layan di sektor masing-masing supaya nanti kita post di minggu depan. Jadi semangat ya adik-adik. Selamat hari
Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita mau bernyanyi dari mana, Kak? Dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Anak-anak, mari kita sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kami sebagai anak-anak yang setia dan taat kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami seperti Bapak Paulus menjadi pemimpin yang rendah hati dan tidak sombong. Tuhan juga ajar kami melakukan kebaikan kepada sesama kami, tetapi tidak untuk mendapat pujian dari banyak orang ya Tuhan. Biarkanlah kami menjadi anak yang rendah hati ya Tuhan Yesus. Berikan akal budi yang baik kepada kami Tuhan, jadikan kami anak yang sopan terhadap sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendidikan kami. Tuhan, pada minggu-minggu yang akan datang, kami akan mengikuti ujian di sekolah kami. Kiranya Tuhan mau membimbing kami dalam setiap pelajaran kami, dan setiap soal-soal yang sudah disediakan oleh guru kami dapat jawab dengan baik dan benar dengan kejujuran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa buat orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati, biarlah berkat-Mu selalu mengalir dan dapat mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan berikan kedua orang tua kami yang bijaksana dan dapat menjadi orang tua yang baik bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini juga kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama gereja kami, gereja GPIB Petra di dalam pelayanannya. Tuhan berkati ya Tuhan, itu untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Republik Indonesia yang di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi serta jajarannya. Tuhan tahu usaha Bapak Presiden kami beserta para menteri. Tuhan berkati, biarlah apa yang beliau lakukan dan beliau rencanakan itu untuk kemakmuran kami sebagai rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para medis yang sedang bekerja melayani saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkati pelayanan mereka, untuk Tentara Republik Indonesia dan kepolisian dan dalam menjagai bumi pertiwi ini. Tuhan juga berikan roh hikmat kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara yang sakit, yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong sembuhkan mereka dengan segala pengobatan yang dilakukan oleh para medis maupun orang tua mereka atau saudara-saudara mereka ya Tuhan. Beri kesembuhan kepada mereka Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak kami pinta pohonkan padamu Bapa, hamba tak layak meneruskan satu persatu di hadirat-Mu yang kudus. Dan kami serahkan doa ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah IPA hari ini. Kakak ingin memberikan pengumuman sedikit ya. Untuk adik-adik yang mengikuti pengambilan nilai agama, paling akhir dikumpulkan hari Selasa ya. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kami PKTA ingin mengadakan lomba membuat kartu ucapan Natal paling kreatif. Nah, adik-adik yang di rumah dibuat ya. Dan kakak juga terima kasih untuk adik-adik yang sudah membuat aktivitas selama ini. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita sudah mau diakhiri ibadah. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita mau bernyanyi dulu. Dari mana kali ya? Dari Kidung Ciria 233, Yesus menginginkan daku. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dengan kakak-kakak layan dan teman-teman yang lain. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah-langkah kami. Dan Tuhan, kiranya memberikan kekuatan kepada kami dan Tuhan juga memberkati kami dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang tak sempurna, yang kami alaskan hanya satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami panjatkan doa ini kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan berkati.